Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidik Muda. Tetap semangat dan semangat untuk belajar ya. Teman-teman, kali ini Pendidik Muda akan membahas tentang bentuk atau tipe dalam soal P3K 2021. Perlu kita ketahui bahwa sebentar lagi pemerintah akan mengadakan rekrutmen besar-besaran ya, P3K. Nah, untuk itu perlu persiapan yang matang agar teman-teman bisa menghadapi tes P3K dengan baik, dengan sukses ya. Salah satunya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih bentuk atau tipe dari soal P3K 2021. Oke, mari kita simak slide-slide yang akan membahas bentuk-bentuk dari soal P3K ini ya. Yang pertama banyak ada 5 tipe soal dalam ujian P3K ya. Perlu kita ketahui bahwa ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS. Kenapa? Karena di dalam ujian P3K tidak ada seleksi kompetensi dasar ya. Jadi tidak ada TIU, TWK, TKP itu tidak ada. Hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Untuk lebih jelasnya apa saja yang akan keluar dalam ujian P3K, ini ada tabel. Jadi tipe soalnya yang pertama adalah kompetensi teknis. Nah, ini sesuai mata pelajaran. Dimana di dalam kompetensi teknis ini, jika ada seorang guru, maka yang akan diujikan adalah materi-materi pedagogik ya. Jadi materi-materi pedagogik. Dalam kompetensi teknis ini, soalnya ada 50 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 60 menit. Yang kedua adalah tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini diambil dari sub penalaran ya, dimana ada 40 soal yang harus kalian teman-teman kerjakan dalam waktu 60 menit. Ada lagi soal manajerial. Ini ada 30 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam 25 menit. Dan ada soal sosiokultural yang jumlahnya 20 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 15 menit. Selain itu ada nanti pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis, di mana terdiri dari 10 soal yang dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jadi total soal yang akan diujikan dalam seleksi P3K ini ada 150 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 170 menit. Di mana 60% untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik dan 40% ini diambilkan dari manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang tipe-tipe ini, pendidik muda akan mencoba menguraikannya satu persatu. Yang pertama, kompetensi teknis ya, ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, di dalam kompetensi teknis guru ini ya, pedagogik ya, ini yang akan diujikan yaitu tentang landasan kependidikan dan karakteristik peserta didik. Nanti ada yang berkaitan dengan teori belajar, ada behavioristik, ada konstruktivistik gitu ya. Terus berkaitan dengan perencanaan, yaitu tentang kurikulum K13 ya, silabus, prota, promes, RPP, RPE lah, itu semua sudah menjadi keseharian seorang guru. Terus di bidang pelaksanaan ini ada model-model pembelajaran ya, diagnosis kesulitan, pemanfaatan media, ICT, belajar daring ya sekarang ini. Terus evaluasi, ada penilaian, evaluasi, assessment ya. Dan yang baru-baru ini adalah APM, itu perlu dipelajari, assessment kompetensi minimum ya. Terus tindak lanjut, ini ada analisis ketuntasan, analisis remedial, analisis pengayaan. Itu adalah materi-materi pedagogik yang mungkin akan keluar dalam soal P3K. Di sini pendidik muda mencoba memberikan contoh soal ya terkait dengan kompetensi teknis guru pedagogik ya. Di sini ada satu soal ya.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh, ya, untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu ini termasuk strategi pembelajaran apa? Nah, ini kita akan bahas di sini ya di slide berikutnya. Nah, untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Perlu teman-teman ketahui, kalau kooperatif ya, jika ada kooperatif, itu inti dari kooperatif adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau nanti di dalam soal ada gini, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, nah itu kira-kira termasuk dalam model pembelajaran apa? Tentu itu termasuk model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, problem solving, menggunakan masalah real untuk merangsang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, jika di dalam soal nanti siswa diminta untuk memecahkan masalah ini, nah, ini menggunakan berarti model pembelajaran apa? Inquiry, memperoleh informasi dengan observasi atau eksperimen. Nah, jadi ini eksak, misalnya dalam pembelajaran IPA, siswa diminta untuk melakukan percobaan dengan apa misalnya. Itu termasuk model pembelajaran apa? Tentu jawabannya adalah inquiry ya. Terus ada discovery learning. Discovery learning ini melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada CTL, contextual teaching and learning. Ini mengaitkan antar materi dengan situasi dunia yang nyata ya, kontekstual nyata, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kita kembali ke soal tadi, di keterlibatan peserta didik untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, mendorong peserta didik menemukan kehidupan mereka. Ini strategi apa? Jadi ini termasuk strategi pembelajaran kontekstual. Jadi jawabannya Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari kompetensi teknis pedagogik kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tes bakat skolastik ya. Jadi di dalam soal P3K nanti ada tes bakat skolastik TBS ya. Ini bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang kemampuan kecerdasan intelektualnya ya. Yang akan diujikan di P3K bukan verbal, bukan kuantitatif ya. Kalau verbal ini contohnya sinonim, antonim, ini bukan. Kuantitatif misalnya deretan angka nggak masuk. Tapi yang diujikan dalam P3K nanti adalah subtes penalaran ya, di mana mengukur kemampuan peserta untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Logis, diagram, dan analitis. Bagaimana contohnya? Ini contohnya, misalnya gini, peserta diminta untuk menarik kesimpulan. Misalnya ada pernyataan, jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapatkan beasiswa. Ini misalnya ada seperti itu ya, jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapatkan beasiswa. Nah, ini kita menggunakan modus ponen untuk menjawab ini ya. Jika P, ini P, maka Q. Nah, pernyataan kedua, P. Maka ini kan sudah ada 2P, maka kesimpulannya adalah Q, maka ia mendapatkan beasiswa. Itu nanti soal penalaran di TBS ya, tes bakat skolastik dalam tes P3K. Itu perlu teman-teman pahami. Yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial, yaitu bagaimana seorang ASN diminta untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Seperti contohnya, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Saya adalah, jadi peserta di sini diminta untuk menjadi pemimpin, harus bisa menyelesaikan masalah-masalah. Kira-kira kalau ada masalah seperti ini, apa yang solusinya? Apakah bekerja sendiri yang penting tugas selesai? Ini tentu bukan solusi ya, itu bukan solusi yang tepat. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius ya, ini bukan solusi yang tepat ya. Sebagai seorang pemimpin nggak boleh mengancam. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi ya. Kita saat ini adalah sebagai pemimpin ya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya.
ini merupakan salah satu contoh cara yang tepat ya agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan pekerja bisa termotivasi terus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menasihati mereka agar sadar akan ini kurang tepat juga. Jadi jawabannya adalah D. Itu salah satu contoh soal kompetensi manajerial. Selanjutnya kompetensi sosiokultural. Nah, ini di mana ASN diminta untuk perilaku yang diamati dan diukur dikembangkan terkait dengan pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi intinya di sini adalah masyarakat majemuk ya, baik itu dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya, misalnya ini dalam kompetensi sosiokultural. Seorang P3K sebagai ASN berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal apa? Membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait layanan. Nah, ini bukan berkaitan dengan sosiokultural ya. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Nah, ini baru berkaitan dengan sosiokultural tadi ya, masyarakat majemuk. Dan yang ketiga, mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik perbedaan di masyarakat. Nah, ini bukan. Jadi jawabannya adalah C. Jadi itu udah teman-teman bentuk atau soal dan tipe dari soal P3K 2021. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dalam belajar ya. Terima kasih. Salam pendidik muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.